Rekam kan mulai. Aku udah mulai. Dah. Bisa rekam terus. Getar dia. Apa mati? Nggak mungkin orang full HP-nya. Tuh. Ya Allah. Dah. Assalamualaikum. Sehat? Aulia sehat? Ya. Siap kan? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau untuk ngecek dulu kehadiran kalian. Ada yang nggak hadir? Oh, ada semua ya. Berarti nihil ya. Jadi kita mulai aja ya. Jadi untuk materi hari ini adalah tentang teks biografi, ya. Jadi materi kita untuk saat ini teks biografi. Materi kita sebelumnya itu adalah teks cerpen, ya. Jadi ada perbedaan antara teks cerpen dengan teks biografi, ya. Kalau teks biografi itu isinya tentang kejadian nyata. Ya, sedangkan cerpen tidak, ya. Jadi kita mulai aja teks biografi. Kalau Bapak tanya teks biografi, ada yang tahu? Menurut pemikiran kalian apa itu teks biografi? Tuh, Anum dulu. Teks yang berisi tentang kehidupan. Ya, bagus. Ada lagi? Sama? Sama. Ya. Ada lagi yang mau lain? Teks biografi adalah teks yang berisi penjelasan dari hidup seseorang tuh sampai dia meninggal, kejadian-kejadiannya secara berurutan. Ya, secara berurutan. Bagus. Ada lagi yang lain? Ya, sepengetahuan kalian lah teks biografi. Sebelum kita mulai. Ya. Jadi sebelum kita mulai, Bapak jelaskan dulu. Kita nanti sini membahas tentang teks biografi. Di sini kita akan menganalisis makna dan kebahasan dalam teks biografi. Dan juga nanti kalian akan Bapak berikan tugas untuk menceritakan kembali teks biografi. Sebelum itu kita lihat dulu pengertian teks biografi. Tadi temanmu sudah ada menyampaikan salah satu pengertian dari teks biografi. Pengertian teks biografi ini, teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Ya, itulah pengertian dari biografi. Ya. Jadi dari biografi ini juga kita bisa ambil dari kata biografi aja. Biografi, pemenggalan itu udah bawa penggal bio dan grafi, ya kan? Bio dan grafi, ya. Bio itu berasal dari bahasa Yunani, ya. Berasal dari bahasa Yunani yang berartinya hidup dan grafin, ya.
dan graf hidup. Sedangkan grafi atau grafin berarti itu tulis, ya. Makanya biografi itu adalah apa? Tulisan tentang kehidupan seseorang. Ya. Ya, jadi sini kita membahas tentang biografi seseorang, ya. Tapi ya di sini yang ditekankan lagi adalah kelebihannya, masalahnya, apa lagi? Kekurangannya, itu ya. Terus kalau Bapak tanya di dalam pikiran kalian, biografi itu siapa yang harus kita jadikan panutan menurutmu? Pahlawan. Iya. Biografi itu tidak hanya pahlawan saja, ya. Bisa juga kita bahas tentang presiden. Ya. Tadi kan Bapak bilang orang-orang yang bisa kita ambil positifnya, tauladannya. Ya. Juga contoh lain juga biografi artis. Oh, kalau artis kalau tanya pahlawan, ya kan? Kalau ditanya lah satu logo, pahlawan, ya kan? Nah, coba sebutkan 10 nama pahlawan. Nah. Tunggu, satu-satu. Siapa? Tunjuk tangan. 10. Tunjuk tangan lah. Oh, gitu. 10 nama-nama pahlawan. Atau Bapak kurangi lah 5 nama pahlawan. Tengku Amir Hamzah 1. Cut Nyak-Din. Ibu Kartini, R.A. Kartini. Imam Bonjol. Satu lagi. Ki Hajar Dewantara. Udah 5, cukup. Bagus. Agak terbata-bata ya pahlawan. Coba Bapak bilang, sebutkan 5 artis. Nah, apa lagi? Exco. Siapa? Nasar. Mati lampu. Siapa lagi? Tunggu, biografi di sini tokohnya. Ahmad Dhani. Jangan grupnya, di sini biografi orangnya, tokohnya. Kalau misalnya di Dewa itu ada vokalis, ada gitaris, ada basis, ada drummer, ya kan? Jadi siapanya, biografi siapa gitu, ya. Kalau tadi Bapak bilang artis agak lancar ya. Itu yang ada di pikiran kalian tuh lancar gitu ya. Kalau artis itulah sudah terbiasa di dalam otak kalian tuh artis. Kalau pahlawan agak aduh mana gitu ya. Kalau presiden Yo, tunggu dulu. Tunggu. Kalian cuma tahu presiden Indonesia aja. Luar Donald Trump. Ya, yang Korea. Kim Jong Un, ya, Kim Jong Un. Ya. Oke, udah kita anggaplah 5 ya. Kita lanjut, atlet. Oh, atlet apa nih Pak? Terserah, atlet. Lancar ya. Kalau pahlawan agak gimana-mana gitu ya. Itulah. Dan biografi bisa juga biografi penemu atau contoh-contoh misalnya yang dapat kita ambil tauladan. Contoh yang baik, positif. Misalnya siapa? Ya, penemu. Bisa ya. Biografi misalnya Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad, bisa kan ambil positifnya gitu kan? Itu bisa ya. Oke, kita lanjut. Jadi pengertian udah tahu ya? Paham ya sedikit ya? Terus tadi udah Bapak tanya, kalau ditanya kalian pernah membaca
biografi atau tokoh idola kalian? Ini membaca ya, membaca. Mungkin kan kalian sering lihat di seliweran apa? Ini biografinya siapa? Misalnya tadi siapa? Taehyung. Taehyung tuh dari mana tuh? Dia lahir tanggal berapa? Nah, itu. Di biografi itu harus ada. Ngasih tahu nama. Iya kan? Namanya, terus tempat tanggal lahir, tahunnya, kalau perlu nama ibunya, dulunya dia gimana. Ini dah biografi itu menjelaskan dulu awalnya, ya itu. Tokoh inspiratif, kalau ditanya kalian yang di otak kalian, kalau tanya tokoh idola satu, satu aja. Bagus, itu paten Nabi Muhammad SAW. Ya, ada lagi yang lain? Umar bin Khattab, boleh aja. Ada lagi yang lain? Yang tokoh-tokoh idola dia ada di benak kalian lah. Apa? Messi main di mana sekarang? Inter Miami. Sini kelompok ini siapa? Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Bapak kurang kenal pula. Yuk. Tadi kan dari contoh, yang masuk itu orang-orang yang terkenal, artis. Bapak bukan artis. Emang? Iya ya. Bapak memang follower Bapak aja belum 1000. Tapi kok terkenal ya? Ya, jadi nih yang kedua, tadi kita anggap udah kalian sebutkan. Yang kedua, jelaskan perbedaan ciri teks biografi dengan autobiografi. Kalau kita kan belum masuk tuh, apa itu autobiografi, apa itu biografi. Kalau dari ini kalian, dari pemikiran kalian ada autobiografi, ada biografi. Apa bedanya? Kalau Bapak tanya, kita alihkan dulu. Sini ada auto, ya kan? Sepeda motor, ada yang otomatis, ada yang manual. Ini gini juga. Ada yang nampak gambaran udah? Ayo. Oke. Nanti kita lihat. Dulu, yang ketiga, apa manfaat mempelajari biografi? Ya, kita bisa mengambil sisi positif. Ya, itu manfaat kita mempelajari teks biografi ini. Itu salah satunya. Ya, salah satunya. Bagus itu. Ini, mengapa kita harus mempelajari teks biografi ini? Manfaat membaca biografi. Pertama, memperkaya wawasan. Makin banyak kalian baca, wawasan kalian makin terbuka. Ya kan? Makin malas kalian baca, hanya kalian yang tahu. Terus, manfaatnya lagi, meneladani karakter unggul tokoh terapkan dalam kehidupan. Mungkin kita lihat si Anu, dia pakainya rapi kali ya. Aku harus gitu juga lah. Diteladani, iya kan? Pakainya rapi, bersih kan gitu kan? Penampilannya menarik. Ini datang ke sekolah, dasi nggak dipakai, rambut nggak disisir, masih ada beleannya, belum bersihin gigi, mandi pun nggak. Kadang-kadang ada yang gitu, nggak ada. Sekolah lain banyak, sekolah sini sama aja itu.
Lanjut. Mengisi hidup dengan karya yang bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga orang lain. Ya. Jadi ini salah satu manfaat kita membaca teks biografi. Kita lanjut. Ini siapa ini? Ya, B.J. Habibie nih. Bukan siapa nih? B.J. Habibie. BJ-nya itu apa? Tahu gak? Hah? Baharudin? Ya, tahu. Terkenal ya? Kalau ditanya, dia ini presiden keberapa? Coba kalau kalian bilang dia presiden ketiga, yang pertama dulu. 1 Soekarno. Kedua. Ketiga, 4. Kelima. Keenam. Ketujuh. 8. Lu. Bukan kampanye. Bukan kampanye. Pertama ya kan? Soekarno, Hatta, Bapak Soeharto, terus Bapak B.J. Habibie, Megawati, terus Bapak Jokowi, macam sebaya kali kalian sama Jokowi. Hah? Bapak Soekarno, kecil kok bilang. Bapak Soekarno. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nih. Hap. Siapa ini? Karena ada tulisannya. Ya. Karena ada tulisannya. Ya. Di kata-katanya, kata-kata kejadian. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang adalah guru. Ya. Paham lah, maksudnya ambil positifnya. Kan kita juga lihat guru itu positifnya ambil. Kalau kalian lihat ada guru yang tidak berkenan, jangan diambil. Positifnya diambil. Ya. Tuh. Ki Hajar Dewantara, ada yang tahu dia lahir tanggal berapa? 2 Mei, benar. Dia lahir 2 Mei. Tahun? 1900. Yo, 900. Berapa umurnya? 1800? 80? Nanti itulah. Kenapa Bapak masukkan biografi Ki Hajar Dewantara? Iya. Makanya tanggal lahir kan tanggal 2 Mei. Makanya itulah dijadikan hari pendidikan. Tahu? Baru tahu sekarang apa dari dulu? Jadi kok yang bilang 2 Mei tadi kok sikit? Ragu ya. Kalian memilih sesuatu tuh ragu ya? Iya. Harus terbiasa. Memilih itu harus pasti. Jangan ragu-ragu. Ya, tetapkan pada pendirian. Udah. Ini salah satu pahlawan pendidikan. Ya, tanggal lahirnya itu dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Ya, 2 Mei. Kalau nggak salah Bapak 1889. Ya, 1889. Dan dia diangkat pertama kali menjadi Menteri Pendidikan. Pertama kali tahun 1957 kalau tidak salah. Ya, pertama kali diangkat jadi Menteri Pendidikan di Indonesia 1957. Ingat ya, yang Bapak sebutkan ini nanti ada soalnya. Ya, makanya diingat, ada kertas gitu ya. Ya. Terus
Kalau tidak salah Bapak, dia meninggal di tahun 1959. Ya. Oke, kita lanjut. Sep. Ini siapa nih? Nah, siapa dia nih? Ya. Menteri Pendidikan kita ini sekarang. Ya, dan kebudayaan Stek. Nah, itu deh. Setiap orang bisa mencuri idemu, tapi tidak setiap orang bisa mencuri tindakanmu. Keren Bapak tuh? Keren. Dari senyum aja. Dah, itu salah satu contoh-contoh biografi. Lanjut. Siapa ini? Siapa? Kenal sama ini? Konten kreator, ya. Kebilim mampu menghibur penonton dengan aksi parodi tanpa berkata sedikit pun. Tidak berkata aja dia bisa terkenal. Cuman bilang gini, gini gerakan. Ngomong enggak. Followernya, penghasilannya, Jadi situ dibilang sikap apa yang perlu diteladani dari tokoh tersebut? Dia hanya begini aja, sap. Hanya tangannya gini, sap. Terkenal. Kita begini-begini pun tak terkenal ya kan? Begini-begini pun tak terkenal. Dia hanya begini, terkenal. Terus sifat teladan ini apa yang bisa kita ambil? Sederhana. Dia walaupun udah kaya, udah sukses, pakainya biasa aja. Biasa aja. Ya, ini. Salah satu contoh ini. Ini deh. Terkena PHK saat masa pandemi. Sekarang menjadi seleb TikTok. Dengan followers terbanyak kedua di dunia. Mak Dang. Di dunia. Ngeri nggak tuh? Dengan perkiraan kekayaan 2,8 M. Gini-gini aja 2,8 M ya. Kita cari duit begini, 20.000 payah ya kan? Dia begini aja. Ya kan? Betul kan? Kontennya. Kalau lihat dari wajah udah tahu lah kita ya bentuknya ya kan. Ya, kalau dari wajah udah tahu lah kita. Tapi idenya ya cemerlang. Ya, modal tampangan aja nggak laku sekarang. Ya. Ini mukanya putih, lehernya hitam. Ada yang gitu? Banyak. Dia pikirnya tampang aja, nggak dipikirkan. Harusnya idenya ya kan. Diasah tuh bukan muka sebenarnya. Ide, otak diasah. Cuman cara ngasah bukan. Enggak gitu ngasah. Ngasahnya ya dengan wawasan. Tadi banyak membaca, belajar ya kan? Itu. Ambil, maka tadi contoh-contoh orang yang udah sukses tuh, oh ini bisa cocok untuk aku. Sifatku sederhana. Ya. Oke, kita lanjut. Sejak dulu Bapak udah tahu dia. Dia orang hebat. Dia dari dulu bukan artis-artis. Ya maklum itu pas ini kegiatannya waktu di Jakarta itu di belakang panggung. Kebetulan kan gelap jadi foto tuh harus pakai flash ya kan. Makanya putih. Kalah Bapak putihnya. Ya tahu siapa nih? Ya. Hutan Andara. Apa tauladan yang bisa kalian ambil dari Iya, pekerja keras.
Aduh, tadi ada bilang jangan ambil negatifnya, positifnya. Playboy. Hah? Iya, itu dia. Sama keluarga nomor 1. Mau dia. Sayang anak, sayang istri, sayang anak, sayang istri. Ya. Cipung, tahu aja. Ya, ini, Dia pernah pikir dulu, Bapak pernah cerita sama dia, cerita. Dia memang nggak terpikiran mau jadi aktor gitu, enggak. Memang dia mau jadi MC dulu. Dia kan terkenal dari awalnya MC. Sampai sekarang tengoklah, punya Rans, punya dia Rans. Rumahnya, waduh, punya klub bola, ya kan? Iya. Apa yang dia nggak punya? Ngalir. Tuh, pebisnis, kerja keras. Kalau kalian punya nomor handphonenya, nomor WA-nya, kalian chat pasti dibalas. Iya. Bapak ada? Enggak. dulu masa BBM. Pokoknya dia saking ramahnya, nggak sombong, bukan misalnya ada apa gitu, pasti dia paling suka voice note. Misalnya nggak sempat balas, oh ntar ya aku lagi di sini. Tuh dia. Siapapun yang dia pasti balas. Nggak kayak sombong-sombong tuh, cuman delete aja. Nah, kadang nggak delete deh ya. Di private, ya. Checklistnya nggak biru deh. Dimasukin pula ke arsip. Biar nggak nyemak deh kan. Masukin ke arsip. Nyemak juga bloknya. Kalau dia ini enggak. Ya, ini. Toladannya dia tuh bilang dia tidak sombong, ramah, baik hati. Aduh, udahlah. Engkap lah deh. Makanya kalau jumpa Raffi Ahmad tuh, kalau orang jumpa Raffi Ahmad, nggak ada yang belum pernah lihat sombong kali Raffi Ahmad. Nggak ada. Belum pernah Bapak dengar. Bapak sering jumpa artis-artis, tahu oh ini orangnya gini, udah tahu. Oh ini gini. Ngajak cerita pun dia ada yang siapa nih? So akrab Kalau ini terbuka. Lanjut. Kenal? Kalian kenal yang mana sekarang nih? Oh itu hoki. Ya, tahu siapa? Wow. Ahmad Dhani. Pionir, founder, penemu, pionir, apalagi pemimpin RCM, Republik Cinta Manajemen. Dia punya grup band banyak, dia yang pemimpinnya tetap. Tuh. Apa tuh? Apa yang perlu ditahu nih? Ide-idenya. Lihat, lagunya dari masa ke masa tetap laku. Itu contohnya. Orang yang bagus mempunyai ide kreativitasnya dari masa ke masa masih berlaku. Ada orang kan buat lagu bentar aja hilang, ya. Ada kan yang buat lagu bentar aja hilang. Bentar-bentar aja tahun ini udah hilang, udah tak musim. Kalau dia tahun berapa dia buat lagu? Yang sekarang tuh lagu-lagu recycle itu diulang lagi. Ya kan? Panutan. Berikutnya siapa nih ya? Siapa ya? Siapa ini? Iya. Itu vokalis Noah, kalau dulu bandnya Peter Brand. Ya, sama idenya juga. Dia berasal dari Pangkalan Berandan. Iya, orang Pangkalan Berandan ini. Kalian pikir siapa? Kalian tengok, makanya kalian belum baca biografinya ya. Itu baca dong. Malas baca. Kalian malas baca. Dia kelahiran Pangkalan Berandan. Makanya kalau lebaran gitu dia pulang. Iya, iyalah. Nah, lemah kali berarti kalian. Mulai sekarang setelah kita belajar biografi ini, rajin-rajin membaca biografi. Oke? Gitu dong.
Lanjut ya. Iya kan? Nah, kalau dan apa yang bisa kalian ambil dari dia? Iya, pekerja keras. Iya. Dia dari nol, dari minus pun kita bilang. Dia berkeluarga berapa orang? 11. Dia yang membiayainya. Bayangkan 11 adik-beradik. Kalau 11 tuh ibaratnya kalau diulang tahun, 1 tahun itu penuh ya kan? Hampir penuh deh. Ya, tiap bulan ada yang ulang tahun deh. Iya kan? Hari ini ulang tahun, dan depan ulang tahun. Iya kan? Iya kan? Betul kan? 1 tahun kan 12 bulan. Dia 11. Bisa-bisa 1 bulan sekali ulang tahun. Iya kan? Keluarganya yang lain ulang tahun, makanya kita mengikut dia. Ulang tahun siapa nih ya? Tiap tahun. Dia pekerja keras. Ya, pekerja keras. Dari jualan sampai gini, sampai sekarang jadi YouTuber. Ya, jadi asyap. Ya, YouTuber. Wah, kalau tengok kayaknya udah tahu lah kalian ya. Gimana itunya. Nih, juga orang lokal nih. Ini siapa? Yang ini namanya Indra Jegel. Komika. Tahu komika kan? Stand up comedy. Biografi. Ya. Ini Babe Cabita. Be. Babe Cabita. Ya. Babe Cabita. Asalnya mana? Medan. Kalau Indra Jegel, Binjai. Ya. Ya, sering. Dia waktu dulu sering Bapak jumpa juga di BSM. Tahu BSM kan? Sering dia main ke situ. Orang Binjai. Ya. Petir bukan sembarang petir gitu kan. Petir menyambar gitu. Itu ciri khasnya kan? Ini kalau Babe udah tahu lah kalian ya, ciri khasnya kan? Tahu kan? Stand up-nya. Walaupun badannya agak gempal tapi break dance-nya jago. Cuman orangnya kalau adanya tetap ramah. Yang Bapak tunjukkan ini orang-orang ramah semua. Dan low profile. Low profile. Kalau kalian sana jumpa gitu, ngomong-ngomong enak. Apabila dia bilang, saya dari ini. Oh, Bapak waktu Bapak bilang nih, Bapak bilang, saya dari Tanjung Pura. Oh, langkat ya. Tahu dia. Cerita mana? Oh, ada kita nih. Iya nih. Nanti malam ada di sini lagi kita ini. Tuh. Ya. Lanjut ya. Nah, ini dia paling paten. Siapa ini? Terkece keren. Kenal? Bapak ini nggak asing kita lihat ya. Ya kayak pernah lihat tapi di mana gitu ya. Karyanya apa nggak tahu kita, gitu. Iya kan? Karyanya apa nggak tahu kita, karyanya apa. Tapi kok terkenal gitu ya. Followernya pun 800 masih, gitu. Belum centang biru. Udah kita lanjut ke materi. Ciri-ciri teks biografi. Nah, ingat, teks biografi itu punya ciri-ciri. 1, memuat informasi berdasarkan fakta. Ya. Jadi teks biografi itu dia mengungkapkan fakta, ya, fakta. Nggak ada bohong-bohong. Diambil dari kisah yang kenyataannya, ya. Kedua, memuat sebuah kata fakta pengalaman hidup, ya, nyata pengalamannya, ya, pengalaman. Tahulah misalnya selama dia ini kayak tadi Atta Halilintar, selama dia sebelum sukses dia kerja banting tulang, jualan dia dulu. Tahu Bapak dulu pernah Bapak cerita dia dulu jual handphone Cina. Dia sempat jualan handphone Cina dia. Beli handphone yang tahu merek Cina, yang entah merek Cherry entah apa gitulah. Mirip-mirip Apple deh kan. Salah mereknya.
Bengkuang, merek-merek apa gitu, ya dulu, ya. Jadi memuat sebuah fakta pengalaman hidup. Terus strukturnya jelas. Nah, apa itu struktur? Nah, struktur. Nanti kita lihat. Lanjut lu, jenis-jenisnya. Jenis-jenis teks biografi ada beberapa. Nampak nih, nampak? Nampak lah ya. Jenis teks biografi ya. Pertama berdasarkan sisi penulis. Sisi penulis terbagi dua. Satu autobiografi, satu lagi biografi. Nah, tadi kan ada kan? Autobiografi dengan biografi. Nih, Bapak kasih tahu. Biografi itu ditulis oleh orang lain. Bukan pemerannya yang menuliskan biografi. Ya. Kalau auto dia sendiri yang menuliskan kisah dia. Paham? Itu perbedaannya. Ya, paham ya? Paham lah, gampang. Auto manual. Berdasarkan izin penulis. Ya, authorized biografi dan unauthorized biografi. Terus lanjut berdasarkan isinya. Biografi perjalanan hidup dan karir. Ya, tadi ada perjalanan hidup. Ya, perjalanan hidup ya bisa juga masalah-masalah dia ya kan. Tuh perjalanan karir bisa juga karirnya dulu jadi apa, begini jadi apa, jadi apa. Tuh karir, ya. Berdasarkan persoalan yang dibahas, biografi politik, intelektual, jurnalistik. Berdasarkan penerbit buku sendiri atau subsidi. Ya. Kita lanjut. Ini dia. Autobiografi, suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Ya, ditulis sendiri. Auto, namanya auto, otomatis, sih kan? Auto. Ini dia, perbedaan biografi dengan autobiografi. Perbedaan ini. Ya. Bisa dibaca ya? Bisa ya? Kita lihat autobiografi yang mencoloknya kali ciri ini, riwayat hidupnya ditulis sendiri, ya kan? Biasanya dibuat dalam bentuk buku kalau autobiografi. Tapi kalau biografi bisa dibuat dalam bentuk tulisan atau media visual. Bisa juga film. Ada film kan biografi? Ada. Banyak. Laskar Pelangi, Habibie Ainun, apa lagi? Tauke Noe. Nggak kenal kan ya? Kurang. Ini berdasarkan izin penulisan ini tadi ya. Ya, berdasarkan isinya biografi perjalanan hidup dengan perjalanan karir, ya, udah paham lah maksudnya. Terus berdasarkan persoalan yang dibahas itu biografi politik, intelektual, dan berdasarkan jurnalistik. Terus berdasarkan penerbit buku sendiri dan buku subsidi. Oke, kita lanjut. Tadi strukturnya belum ya? Strukturnya. Struktur teks biografi. Ini jelas. Struktur teks biografi pertama orientasi. Informasi umum, gambaran awal, latar belakang atau peristiwa yang akan diceritakan seperti nama, tempat tanggal lahir, keluarga. Itu pertama kalau isi biografi itu, teks biografi pertama itu ada orientasinya, itu isinya namanya, tempat tanggal lahir, lahir di mana, tentang itunya dulu ya. Ya kan? Keluarga, nama ayahnya siapa, ibunya siapa, neneknya siapa, tetangganya siapa, semua. Itu. Paham ya? Orientasi paham ya? Paham lah. Kejadian atau peristiwa penting. Ya. Rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis, misal pendidikan, karir, karya, prestasi, kesuksesan atau permasalahan hidup, keluarga, kematian dan sebagainya. Paham? Masih di sini kejadian? Ya. Maksudnya isinya di tengah itu tentang peristiwa yang tadi, apakah masalah dia, apalah tentang karirnya, apakah tentang karyanya, isi tengah itu. Terakhir, reorientasi. Bagian akhir berisi komentar atau kesimpulan oleh penulis. Akhir reorientasi itu kesimpulan penulis. Ya. Ini sifatnya opsional, bisa ada, bisa tidak. Paham? Paham. Kaidah kebahasan teks biografi.
Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya ia, dia, atau beliau. Ya. Menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contoh belajar, membaca, berjalan, atau melempar. Lanjut. Menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contohnya seperti jenius, rajin, ulet. Terus menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contoh diberi, ditugaskan, atau dipilih. Menggunakan kata kerja sentral dan menggambarkan pesan tokoh. Contoh, yakni memahami, menyetujui, menginspirasi, dan terusnya. Terus yang terakhir, menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan urutan dengan waktu. Contoh sebagai berikut, sebelum, sudah, atau pada saat. Sampai sini paham ya? Paham. Bapak jelasnya ya. Sudah cukup jelas. Kita ambil contoh biografi yang mungkin kalian tahu juga. Ini nih. Iya. Ya. Sosok pendiri Kepsi. Dia ini, Bapak sudah baca biografi sedikit. Biografi oleh ini, Colonel Sanders. Tahu Kepsi kan? Kepsi yang di sana tuh lah ya, bukan yang pinggir pasar itu. Ini di usia 62 tahun baru sukses. Hal menarik apa yang terjadi perhatikan terhadap kisah Colonel Sanders? Perjuangan menekuni usaha hingga sukses di usia 62 tahun. Usia hanyalah angka. Sikap apa yang perlu diteladani di tokoh tersebut? Pantang menyerah. Ya, itu tekun. Konsisten. Kalian ini nggak konsisten. Sama kayak kalau dia nih dari dulu jualan, Bapak pernah baca tentang di ayam gorengnya itu, sampai hampir 1000 kali gagal. 1000. Kalian berapa kali gagal? 2 kali aja udahlah, bukan rezekiku nih, bukan passionku nih, gitu kan? Iya, gitu kan? Dia 1000 kali. Bayangkan, nggak bosan itu. Kita yang nerima bosan kerasa ya. 1000 kali. Umur 62 tahun baru sukses. Udah dekat-dekat itu ya. Ya, maksudnya dekat. Maksudnya dekat. Ya, di umur-umur itu kita udah tahu sendiri. Umur-umur kita ini Indonesia atau ya manusia sekarang lah. Halo. Kenapa umur-umur kita sekarang ini? Ya itu dah tadi. Pola hidup. Makan tidak teratur. Istirahat tidak teratur. Iya kan? Makanan pemicin. Maos, apa lagi? Ya, bakso. Yang penting kenyang. Iya kan? Itu penyebabnya. Makanya orang dulu umurnya 100 tahun, 101. Kita di sini sekarang begitu umur 30 mulai ada penyakitnya. Ada pening-pening. Ada pening-pening ya kan? Batuk-batuk. Asal dari bangkit diri udah hitam. Kurang darah ya kan? Ya kan gitu kan? Masih muda dah gitu. Sering kebas-kebas. Asam urat. Tahu aja kalian ya. Member apa? Member. Ya, dia nih tuh, ya. Ini contoh film berapa? Pernah nonton? Pernah nonton? Di TV kayaknya udah main ya. TV udah nampilkan film ini. Terus Soekarno, ya. Terus lanjut. Udah nonton? Tentang apa? Iya, itulah susahnya dia untuk
sekolah, kalian sudah enak sekolahnya, ada kipas angin, ada lampu, atap bagus, nggak bocor, dia cemana. Sekolahnya mereng gini. Iya, iya kan, teman-teman kan? Diganjal kayu. Terus mau menuju ke sekolahnya jauh, jalan kaki, nggak ada becak. Ya, melewati buaya pula lah gitu kan. Mau jalan dia lewat buaya, nunggu dulu buaya dulu nyebrang. Kalau kalian gitu, kalian ada nengok, wah hujan, nggak sekolah lagi. Iya apa iya? Iyalah, mendung nih. Mak nggak usah sekolah lama, mendung mak, nanti sakit kepala. Ya udahlah kata mamanya. Dia buaya nyebrang pun ditunggu ya. Cepatlah kau buaya, aku mau sekolah ini. Itulah. Tuh. Iya kan? Gitu kan ceritanya. Iya. Usaha dia memang untuk melanjutkan pendidikan itu. Kalau kalian anak sekarang, aduh, mau sekolah aja, nggak dikasih jajan kalau nggak sekolah nih ya. Luar biasa. Flu keluar ingus sedikit aja, mas pilek, nggak sekolah. Ya, lanjut. Ini juga ini yang dari Thailand. Ya, dari Thailand. Ya, dari Thailand. Tahu lah ya kalian ya? Ya. Nih kebahasan tadi ya. Dari dalam kebahasan teks ini lihat, ini ada kata-kata baper. Apa? Kalian kan sering tuh mengucapkan tapi nggak tahu arti. Baper itu apa? Ya, berlebihan itu. Terbawa perasaan. Iya. Nonton film aja baper. Perasaan dia tuh ada di dalam tuh gitu. Perasaannya dia semuanya pemain. Terus cie gitu. Kata seru yang digunakan untuk memuji atau menggoda seseorang agar tersipu. Julid. Tahu kalian julid? Apa? Alay. Hah? Iya, anak layangan. Tahu maksudnya layangan tuh? Gaya hidupnya berlebihan. Itulah yang bilang. Ya, alay. Gaya hidup berlebihan. Kita tuh simpel-simpel aja, nggak usah banyak-banyak gaya. Simpel aja. Kalau pergi pakai celana polos, ya kan? Baju polos. Itu simpel-simpel. Ini alay. Ada rambu-rambu bunga-bunga. Warnanya begini. Celana jubrai. Mager. Mas gerak. Dan terakhir ambiar. Oke. Paham ya? Sudah selesai. Siapa yang ulang tahun? Utang. Dengar sudah selesai. Ya. Paham ya? Untuk memuji pahaman kalian, kita coba dengan kahut. Ya, setiap kelompok siapkan handphonenya. Kita sini menggunakan handphone untuk menguji apakah kalian sudah memahami apa tidak.
Sepertinya internetnya terganggu ini. Jadi karena terganggu, kita lanjut ke LKPD aja. Per kelompok. Sementara Bapak mau perbaiki internetnya, per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Masih hidup nih Bapak nih? Oh, masih. Tugasnya pertama, cari di handphone satu tokoh. Udah? Satu tokoh. Satu aja. Terus analisis singkat. Analisis maksudnya itu ya tadi ambil yang penting-pentingnya, yang bisa ditauladani. Ya sebutkan juga lah namanya, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Lah mungkin dia ada nama sebenarnya, itu nama kerennya, ya kan? Terus rangkai pokok informasinya itu, ya. Pokok informasi maksudnya gini, urutannya dari awal. Ya, tadi kan ada strukturnya. Struktur tadi itu. Oke? Ya. Jadi strukturnya itu dirangkai. Terus sampaikan dengan suara lafal atau intonasi jelas. Nanti per kelompok kalian nyampaikan. Satu kelompok ya Bapak kasih waktu ya 3 menit cukup lah ya. Menyampaikan. Ini tugasnya Bapak kasih waktu ya 10 atau 15 lah. Ya, 10 atau 15. Ya. Lebih cepat lebih baik. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya, cari satu tokoh. Boleh yang tadi Bapak sebutkan, boleh kan ada ya di tokoh tadi kan ada banyak. Indra Jegel boleh, apa tadi boleh, atau yang kalian tahu Danila. Yang gampang, buat kelompoknya masing-masing, dikerjakan di kelompok masing-masing. Ya, nanti kalian tulis di kertas dan sampaikan. Kami dari kelompok ini menyampaikan teks biografi ini. Kalian sampaikan aja, kalian sambil kalian baca. Apa hal yang kalian tahu ladani gitu. Nanti kelompok lain boleh kasih masukan, boleh kasih komentar, boleh ya. Apa kasih waktu 10 atau 15 menit lah, 10 menit bisa cukup. Oke? Sekarang mulai. Kalau ada pertanyaan tanya, boleh, silakan. Mau tanya tentang tugasnya, LKPD-nya? Siapa? Udah dapat tokohnya? Belum, masih di ngambang-ngambang. Udah dapat tokohnya? Udah, mantap. Diam aja, biar jangan sama ya kan? Udah? Mantap. Kelompok 4, kemana? Ada tokohnya, udah dapat tokohnya? Malcolm X. Ini Emma Watson. Ya terserah, pokoknya jangan sebutkan dulu, nanti kalian tampilkan gitu. Iya, Pak ya. Penting udah dapat tokohnya? Belum. Hah? Udah. Saking banyaknya gitu ya? Iya. Satu aja. Satu aja, nggak banyak. Kalau banyak itu namanya kampung. Kalau banyak orang, bukan satu orang. Ini udah dapat? Udah dapat. Cari biografinya, namanya, tempat tanggal lahir, hal apa yang perlu ditauladani. Jadi aku 10.30 lah ya. Bisa. 11.30 lah ya. 11.30 lah ya. LKPD ya? Ya, LKPD. Paham kan tugasnya kan? Paham. Ada perlu ditanya?
Paham? Paham. Paham banget. Aman? Jangan lupa ya, itunya sesuai dengan strukturnya tadi. Pertama ada orientasi, itu tentang nama, tanggal lahir, alamat, boleh lah. Baru peristiwa pentingnya, dia ini seorang begini-gini. Ya, terus kesimpulan. Biasanya ada kesimpulan dari penulis. Ada kalian handphone Samsung yang ada white-nya ada sini? 0,8, 0,5-nya ada. Siapa punya? Samsung apa? Coba lihat. Bapak pinjam, nanti videonya kamu kirim ke WA ya. Nah, ya. Masih ada memorinya kan? Nah, sekarang mobil penuh. Sambil ngerjakan Bapak ngambil sambilan. Ya sendiri-sendiri nih. Oke, terima kasih, nanti kirimkan. Udah, waktunya 5 menit lagi ya. Tampilkan aja, tampilnya mau di meja aja apa di depan? Meja aja ya. Ini mager nih, mager. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Paham, Son? Pengerjaannya? Biar nggak sama, Bapak ngecek ya, mau tahu ada yang sama nggak? Hah? Siapa tuh? Oh, bulu tangkis. Atlet ya, atlet. Ah, oke. Sini atlet. Sini siapa? Hanum. Biografinya. Najwa Shihab. Najwa Shihab. Menceritakan mungkin bertahun-tahun ke depan mungkin bisa cerita Hanum. Kalau dia sukses. Kita doakan aja. Kayak ikhlas ya. Ini siapa? Siapa tuh? Bulu tangkis. Kok sama?
Kalian Kevin, tadi kalian Kevin ya? Apalah, apa apa lah. Ini siapa? Hah? Cuk Nyadin. Dari? Aceh. Dari mana kalian tahu Aceh? Karena ada cutnya. Nah, Cut. Semua nama-nama rata-rata ya. Cut. 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 Siapa biografinya? Kartini. RA. Ya. RA. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng apa Raden Ayu? Kenapa nggak Raden Ayu? Yang sudah tahu jalan-jalan. Apa perbedaan itu? Belum nikah. Yang sudah boleh presentasi di mejanya aja. Pakai yang kemarin ya, pakai ada moderator lah ya. Jawab. Tanya Boleh bertanya, kalau nanggapi boleh, bertanya juga boleh. Tapi pertanyaannya satu kelompok untuk menyingkat waktu, satu kelompok satu aja lah. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Ya. Mau nanggapi ya, ingat ya, nanggapi itu bukan hanya harus mengomentari gitu ya. Nanggapi hasil kerjanya bagus, saya suka hasil kerja itu, nanggapi. Bagus, saya paham, nanggapi. Atau ada yang sudah siap duluan, boleh tampilkan. Nggak apa-apa, kita serius tapi santai.
Oke, yang sudah. Satu orang nampil dulu. Mana dulu? Kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok mana? Yang nampil? Cepatlah. Sampaikan aja yang itu, yang simpel-simpel. Ini masih contoh. Boleh lihat handphone, boleh. Sambil lihat handphone. Gak usah panjang-panjang kali. Kita jelaskan permasalahannya aja. Kalau bisa lisan aja, maksudnya nggak usah dibaca kali. Yang penting kalian kayak tadi Bapak cerita. Contohnya siapa ya? B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah presiden ke-3 Republik Indonesia. Dia dulu kuliah di ITB. Dia berasal dari orang yang tidak kaya, tapi dia bisa kuliah di Jerman. Nah, ini gitu ceritanya. Semasa nih kelompok 5. Oke, yang kelompok lain. Pinjam handphonemu tadi sambil Bapak sendiri jadi. Tunggu ya. Sambil kameranya mana? Aduh. Oke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Balkis Azhara. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya di sini ingin menjelaskan tentang teks biografi yang dibacakan oleh teman saya, yaitu teks biografi tentang Raden Ajeng Kartini. Dan kepada teman saya Sabila Oktavias yang lain, silakan membacakan teks tersebut. Terima kasih kepada moderator. Suaranya kuat, Sid. Biografi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau lebih dikenal dengan Ibu Kartini, dia merupakan keturunan dari keluarga yang terpandang dan lahir 21 April 18. Suara. Satu hal yang diwariskan dari keluarganya adalah pendidikan. Kartini pernah merasakan duduk di bangku sekolah dasar hingga dia tamat di sekolah dasar. Karakternya yang haus akan ilmu pengetahuan membuatnya untuk lebih dan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun ayahnya tidak memberi izin Kartini untuk melanjutkan pendidikannya. Mengetahui sikap ayahnya, Kartini sangat sedih, namun ia tidak bisa merubah keputusan ayahnya. Peristiwa dan masalah, Kartini tidak boleh lagi keluar rumah sampai dia menikah atau istilahnya inggit. Untuk menghilangkan rasa jenuhnya itu, Kartini menghabiskan waktunya untuk membaca buku ilmu pengetahuan yang dimiliki. Hobinya yang suka membaca menjadi rutinitas keseharian. Kartini bahkan dia tidak ragu bertanya kepada ayahnya bila ada yang tidak ia ketahui. Lambat laun pengetahuan yang dia miliki semakin bertambah dan wawasannya menjadi semakin luas. Dia orientasi banyak kali oleh saya yang dia kagumi sebagai kebebasan mereka untuk sekolah. Oke, tag. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan di sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada kelompok lain. Silakan bertanya. Ya. Kepada kelompok lain yang ingin menanggapi boleh, bukan hanya bertanya, tanggapi boleh. Atau bertanya, misalnya ada kurang jelas, ini lahir tadi di mana, terus kelahiran mana, terus alamat. Yang mau ditanggapi boleh, silakan. Bukan hanya harus komentar ini enggak. Hasil saran. Tanggapan boleh gini, misalnya tanggapan. Kalau menurut Bapak yang disampaikan tadi kelompok 5 stop kurang S. Stop. Lama ya. Lama kalian. Stop. Kalau menurut Bapak stop. Ya. Tidak ada. Oke, tutup ya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Mempersilahkan kami untuk berpresentasi. Jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan lah.
Ada lagi kelompok lain? Nah, sana. Kelompok 2. Tunggu, kita ambil syutingnya dulu biar mantap gitu loh. Mulai. Selamat siang semuanya. Siang. Di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Kesha Nurmawati, Aulia, Elvira, Sandra, Hania, dan Citra akan membacakan hasil dari kelompok kami mengenai biografi Najwa Shihab. Dan kepada teman saya Aulia, saya persilakan. Terima kasih. Najwa Shihab lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 16 September 1977. Dia mempunyai ayah yang bernama Quraisy Ahmad dan ibu bernama Fatmawati. Dan ia terlahir dari keluarga pejabat penting Indonesia. Ia menikah dengan Ibrahim Syarif Asegaf pada tahun 1997 dan memiliki satu anak laki-laki bernama Iza Ibrahim Asegaf. Najwa Shihab adalah anak yang cerdas. Sejak kecil dia dimasukkan ke TK Al-Quran, lalu lanjut pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah, kemudian SMP Al-Ikhlas dan melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 6 Jakarta. Semasa melanjut pendidikan, ia digolongkan adalah murid yang cerdas dan mendapat kesempatan pertukaran pelajar dalam program American Public Service atau ANS. Kemudian melanjutkan kuliahnya ke Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Setelah dia lulus dari Universitas Indonesia, ia merintis karirnya sebagai jurnalistik. Kemudian melanjutkan lagi pendidikannya dengan mendapatkan beasiswa magister ke Melbourne Law School di Australia dengan mengambil jurusan hukum publik. Setelah ia lulus magister, ia mulai merintis karirnya sebagai pembawa acara dalam acaranya sendiri, yaitu Mata Najwa. Mata Najwa adalah acara diskusi politik yang amat bergengsi di Indonesia. Karirnya amat sangat baik dan ia menjadi salah satu perempuan yang dihormati oleh publik dalam Indonesia. Sisi positif yang dapat kita ambil dari Najwa Shihab itu berani untuk mengungkapkan aspirasi dan pendapatnya, berpikiran kritis, dan memiliki public speaking yang bagus. Iya, habis. Sekian pembacaan biografi singkat dari kelompok kami tentang Najwa Shihab, dan kami telah memaparkan beberapa sisi positif yang dapat kita ambil. Mungkin di sini kami akan membuka sesi menyangkal dan bertanya kepada kelompok lain yang bersilakan. Ada? Ada kasih komentar? Kompor gas gitu. Ada? Ada? Dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bakti Zaki dari kelompok 5 akan bertanya kepada kalian. Kan tadi kalian sudah menjelaskan Najwa Shihab adalah orang yang cerdas. Prestasi apa yang dia dapat ketika TK Al-Quran? Ya. Terima kasih. Pokoknya yang ditanyanya prestasi apa yang Najwa Shihab dapat selama dia hidup, gitulah ya. Kepada kelompok lain ada yang ingin menyampaikan? Tidak ada. Gak ada. Mungkin terima kasih atas pertanyaannya. Kami meminta waktu untuk menjawabnya. Ya. Apa? Ya, pertanyaan tadi kan dia bertanya apa prestasinya yang dapat kita tahu ladani. Ya, kita tahu Najwa Shihab itu orangnya smart. Ya kan? Tahu kan Najwa Shihab kan? Biasanya yang orang-orang smart tahu, orang-orang yang biasanya kita tuh kalau smart gitu, oh ini orang-orang smart. Circle-nya gitu ya. Circle orang-orang smart tuh, oh si Anu si smart. Pasti dia tahu orang-orang itu. Tapi kalau orang-orangnya jelek tuh dia pun tahu. Orang-orang jelek tuh dia tahu juga gitu. Iya kan? Iya. Kayak anak game, tahu dia siapa klub game terbaik Onyx, gitu ya. Iya kan? Klubnya. Klub.
Oke. Ya. Dari kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Ya, kelompok 2 menjawab. Pertanyaan dari kelompok 5, tentang prestasi apa yang didapatkan Najwa Shihab selama saat TK. Dalam biografinya, tidak dijelaskan prestasi apa yang didapatkan semasa TK. Namun dipetik dari apa biografinya, ia dikatakan adalah siswa yang cerdas, memiliki kondisi yang baik, dan juga berpikiran kritis. Banyak sekali penghargaan-penghargaan lain yang didapatkan semasa kehidupannya. Salah satunya berkesempatan mengikuti program pertukaran pelajar Amerika. Selain itu, banyak sekali penghargaan-penghargaan lain yang didapatkan oleh menteri dan lain-lainnya. Itu sekian jawabannya yang harus dipaparkan. Ya. Ya, harus menerima jawaban dari kelompok. Oke, sekian. Terima kasih atas respon-respon yang kalian berikan. Sekian prestasi singkat dari kelompok kami. Apa mungkin kelompok kami memiliki kekurangan atau kata-kata yang kurang berkesan? Mohon dimaklumi dan kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Kelompok 2 bagus. Ada lagi kelompok yang mau nampil? Oke, kelompok 3 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul dari kelompok 5. Saya di sini sebagai moderator. Di sini kami akan merangkum teks biografi dari Teks Budaya yang akan dipaparkan oleh teman saya, Sri Rahayu. Ya. Hah? Ya kan penutupan tinggal kesimpulan, doa. Nggak ada kasih evaluasi. Kalau siap? Anak-anak kan tadi nggak ada KPD, nggak ada evaluasi. Udah ini PD. Ya enggak. Kalau refleksi itu kan nanti mau Nanti. nanya kembali. Atlet ini merupakan pemain asal Jarum di Kudus, Jawa Tengah dan bergabung sejak tahun 2007. Bersama dengan rekan-rekannya, pemain berebut putra lainnya, ia berhasil menyumbangkan medali emas pada pesta olahraga Asia Tenggara pada tahun 2015. Ia berkebangsaan Indonesia, lahir pada tanggal 2 Agustus 1995 dan sekarang berusia 28 tahun. Tempatnya di Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Tinggi badannya 170 cm, beratnya 55 kg. Pelatihnya yaitu Heri Iman Pierdandiano Miranas. Pegangan dia kanan, biasa dia pegangannya kanan. Ya. Peringkat tertingginya yaitu 1 bersama Marcus Fernandi Gideon pada tanggal 28 September 2017. Dan sekarang dia sedang menikah. Nama istrinya yaitu Valencia Tabu. Selanjutnya, Kevin dipasangkan dengan Marcus Fernandi Gideon, nomor ganda putra sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Bercatat, Kevin bersama Marcus menempati peringkat 1 dunia selama di sekitar ganda putra. Dia telah memenangkan 36 gelar juara ganda putra di Airline 2017 dan 2018. Oke. Itu tadi penampilan dari setiap kelompok ya. Sudah semua kelompok sudah menampilkan contoh teks biografi yang baik ya, contoh teks biografi yang baik. Jadi Bapak rasa kalian sudah paham apa itu teks biografi. Untuk meyakinkan Bapak kalian paham teks biografi itu, di awal tadi ada pertanyaan, berarti kalian sudah bisa menjawabnya. Perbedaan antara teks biografi dengan teks autobiografi, apa perbedaannya? Bagus. Oke, terus manfaat. Tadi ada Bapak tampilkan manfaat kita mempelajari teks biografi adalah, iya, betul. Salah satunya memperkaya wawasan. Ya. Terus meneladani karakter unggul tokoh itu, ya.
Itu salah satu manfaat biografi. Terus jadi di biografi ada juga ciri-cirinya. Iya betul, memuat informasi berdasarkan fakta, ya. Ya, memuat sebuah fakta pengalaman hidup dan strukturnya yang jelas. Dan yang terakhir, struktur teks biografi. Oh, struktur teks ulangi lagi sekali lagi. Iya, betul. Jadi struktur teks biografi terbagi 3. Yang pertama orientasi, kedua itu peristiwa penting, dan yang ketiga reorientasi. Tapi reorientasi ini bersifat opsional. Bisa ada, bisa tidak ada. Jadi sekian, itulah pembahasan tentang teks biografi. Jadi bisa Bapak simpulkan, ya. Struktur teks biografi itu terbagi 3, orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi, ya. Terus tadi juga disebutkan juga jenis-jenis biografi ada macam-macam berdasarkan sisi penulis, berdasarkan izin penulis, berdasarkan isinya, berdasarkan persoalan yang dibahas, berdasarkan penerbit, ya. Itu tadi jenis-jenisnya. Jadi kira-kira sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, kita yang kalian tulis tadi coba kumpulkan aja bukunya. Yang lainnya, enggak usah. Bukunya aja kumpul. Ini yang kalian tulis, Ecek aja. Kumpulan. Ecek aja. Ya, ini kelompok ini. Kumpulkan. Oke. Udah semua kumpul, semua kelompok. Ini 1, 2, 3. Kelompok 1 mana? Ini yang mana? Paling bawah. Ini. Bukan. Ini. Ya, mirip soalnya. Oke, sudah semua sudah mengumpulkan tugas LKPD-nya. Jadi untuk hari ini tentang teks biografi udah paham ya? Ada. Jadi di pertemuan berikutnya kita membahas tentang puisi, ya. Pertemuan berikutnya kita membahas tentang puisi. Tahu kan puisi? Tahu. Ya. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kita membahas tentang puisi. Oke, kalau sudah bersiap-siap untuk pulang. Periksa barang-barangnya, jangan ada ketinggalan. Hah? Ya, doa dulu baru siap. Pulang ke rumah, pulang dari sini langsung ke rumah. Jangan singgah-singgah. Nongkrong-nongkrong jangan. Nggak janji. Tapi ada niat ya. Oke, kalau sudah boleh berdoa dulu. Cek barangnya mana, kalau ketinggalan. Handphone. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam. Udah, boleh pulang. Langsung pulang ke rumah ya.
Aulia nggak ada yang tinggal? Pulang apa? Ya, Pulang sir. ya. Jangan telat lagi ya. Pulang Pak.